penghasilan Kak Eca tuh tiap hari dari usaha Kak Eca tuh kisaran berapa sih? Oke guys, sekarang kita waktunya ngobrol-ngobrol sama Kak Eca. Berapa nih? Jadi kita kepo guys ya. Jadi ini keinginan kita sendiri ngegerebek Kak Eca tanpa disuruh siapa-siapa. Karena sebetulnya kita mau jujur-jujuran aja guys ya. Karena kita itu sering treatment di tempatnya Kak Eca. Dan kita tahu kalau Kak Eca itu ownernya. Dan pas kita buka Instagram itu udah centang biru guys ya. Centang biru guys. Kita aja belum centang biru, yang ada kita hubungannya kecentang. Ya artinya kalau misalkan centang biru udah punya artikel baik. Dan kita pas lihat Amin, ya Allah. artikelnya di Google itu, artikelnya memang keren guys ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu kenapa, jadi orang itu kalau bisa masuk Instagram terus Instagramnya bisa verified, berarti artinya dia udah punya artikel banyak di berita guys Iya, ya. gue gak biasanya gue jadi kayak deg-degan. Ya, lu juga punya artikel, tapi artikelnya jelek. Jelek. Jadi nggak jadi centang biru guys ya. Centang Nah, piping anjir. di si artikel itu ada cerita bahwa Kak Eca ini adalah salah satu owner sebuah kosmetik ya. Kosmetik sempat viral juga gara-gara Sempat viral juga. bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako. Tapi beneran ya, nggak sampah. Nggak sampah guys ya. Nggak sampah, Terus guys. ada juga sedikit artikel yang sempat bermasalah sama yang net gitu lah. Inisialnya NS, serem lah pokoknya itu. Tapi ya udah skip aja. Skip aja. Tapi nggak apa-apa, kita mah emang harus apa adanya guys ya. John, jadi kita pengen gerebek dan ternyata isi rumahnya kayak gini. Ya kita nggak tahu ya. Ini cukup buat 50 orang juga cukup. Cukup tilnya di bawah. Iya. Ya. Jadi kita juga nggak tahu apa ini pure hasilnya dari Kak Eca, apa memang sama suami, Atau emang udah kaya dari dulu. apa emang udah kaya dari dulu, Atau warisan. apakah warisan, Atau apakah emang memang udah usaha. merintis dari. Nah, apakah memang usahanya emang dari awal atau enggak memang usahanya warisan dari siapa terus ganti nama dan lain sebagainya. Kita nggak tahu guys ya. Juga ya pikiran kayak begitu. Pikiran kayak gitu kan karena kita kepo. Jadi kita langsung mulai Jadi ya. ini Langsung. programnya apa sih? Ini programnya gerebek dan Kepo-kepoan. kepo-kepoan. Karena keren gitu seorang wanita bisa mendirikan sebuah perusahaan dan karyawan mempunyai karyawan banyak sampai sebuah produknya juga sudah dikenal sebagai beberapa Seluruh Indonesia kalangan. udah ada, John. Dan kita juga sebagai cowok tertarik pengen datang sana, sampai pernah bawa nenek, sampai pernah bawa si Anggi juga. Tapi kamu jujur nggak doyan perawatan kan dulu? Awalnya nggak pernah. Dia tuh nggak suka perawatan. Ini Nah, aku makanya. bener nih mau sharing sedikit. Jadi Asel tuh banyak banget apa namanya orang-orang yang mau endorse tuh buat Ya. perawatan. Tapi ya di Maresa Asel malah Kecanduan dan Gak mudah-mudahan tahu deh, nggak tahu. Cuman maksudnya dia tiap minggu tuh pasti Ya. aku di klinik, oke baik. Ya Kecanduan. ini mah mudah-mudahan aja setelah bikin konten gitu, mudah-mudahan gitu ada emang gitu, ada di endorse-nya. Tapi emang gitu. bener, John. Di treatment itu nggak sakit. Gue waktu itu dibakar ini. Gue juga di Karena- counter juga sama guys Karena ya. ada flek kayak gitu. Cuma nggak kerasa, sumpah nggak kerasa sakit. Jadi buat yang kalian pengen pang tapi glowing bisa datang juga. Ini bukan endorse, seriusan ini kita gerebek. Jadi kenapa Kak Eca bisa kepikiran untuk buka usaha seperti kosmetik? Dari mana awalnya? Ini kayak ini umurnya berapa nih? Nah ya Karena dari kelihatannya kayak muda, cuy. Mama aja dulu umurnya berapa? umurnya 47 ya. Brokshan. Umur aku 28. 28? Seriusan? Beneran Kak Eca? Bener. 28? Kamu kiranya aku tua? Ya aku nggak tahu Udah sih. 8. Karena kan udah punya anak ya, aku teh sangkanya kepala 3 gitu. Ya, Karena kan kelihatannya gini, masih muda. enggak, karena Berarti aku ini ya kelihatan tua ya? bukan kelihatan tua, karena setahu Asel itu kalau misalkan buat kalangan cowok ya, mama pernah bilang laki-laki itu harus udah punya pegangan atau nggak mapan itu di usia 30. Itu untuk ukuran laki-laki. Kalau kata mama. Bener kan? Dan tapi ternyata Kak Eca ini sudah memiliki perusahaan dan lain sebagainya. Ternyata di umur 28, belum kepala 3, tapi dia sudah berhasil bisa membuktikan bahwa dia mempunyai sesuatu hal yang bisa diperlihatkan kepada orang lain, guys. Jadi Kenapa? motivasi. Kenapa harus kecantikan nggak yang lain? Kenapa? Dari mana Sebenarnya awalnya? itu, dulunya niat nggak niat sih. Niat nggak niat? Kayak nggak bukan di skincare malah. Dulu tuh sebenarnya aku ceritain dari awal Iya, kan. dari awal. Jadi awal tuh aku Dari kelas 2 SD juga nggak apa-apa sih. boleh baik. Jadi dari kelas 2 SD aku tuh gendut. Jadi pertamanya aku tuh kayak orangnya tuh bukan dibilang nggak suka kerja, tapi kayak seneng bebas
ngerti nggak sih? Nah jadi dari situ tuh aku kayak ya udahlah aku mau coba-coba untuk kayak jualan gitu, tapi jualan online. Dulu zamannya BBM, kalian udah lahir? Oh, udah. BBM. Ping. Makanya sekarang kalau WA PPP itu kan Ngerti aku BlackBerry. BlackBerry. Iya, Historinya BBM, dari BlackBerry. situ. Nah jadi dulu tuh kebiasaan banget orang, kita jangan cerita dulu dari si skincare-nya ya, biar Oke. diruntut aja, biar Ya, maksudnya biar tahu. semuanya tahu ada Ya storytelling. kita sharing aja, maksudnya aku tuh dulu tuh bener-bener kayak jualan fashion dari atas sampai bawah. Jadi dari jualan baju, jam, tas, tapi nggak ngemodal dengan ya kalau nggak ngemodal sih ngemodal kuota dulu mungkin 20.000 sama modal jempol. Jadi kayak, nah aku inget banget dulu tuh dapet cuan. Kalau bahasa sekarang tuh cuan ya, untung tuh 700.000 dari fashion. Dari si fashion itu, aku tuh kayak ngerasa happy karena kemana-mana kan enak gitu, nggak usah diatur dan lain-lain. Ya udah aku jalanin aja gitu. Sendiri itu. Sendiri. Dropship. Oh. Jadi Luar tau biasa nggak keren ya. sistem dropship kayak Sistem gitu? PO Misalnya gitu. kamu punya barang, lalu aku cuman pang DP-nya di handphone, lalu orang-orang beli. Dan aku tuh dulu modalnya tuh maksudnya tidak ada digital marketing, tidak ada apapun. Aku tuh bener-bener kayak foto asli aja di kamera, tapi real gitu. Terus orang-orang kebanyakan jadi kayak pada beli. Karena pertamanya gini, apa yang misalkan kayaknya itu lucu, pakai apa sih? Pakai jam ini, misalnya belinya di mana? Nah aku tuh kayak kepikiran kenapa nggak dijual aja? Gitu. Nah dulu pertamanya tas. Oh, pertamanya Ingat nggak? tas. Oh, kayaknya memang bukan perempuan ya, tapi dulu tuh zamannya tas Furla. Pasti ini teman-teman perempuan pasti tahu yang namanya zaman tas Furla. Lucu banget itu kayak kantong kayak gitu, kantong bulat kayak gitu. Nah aku jual. Aku inget nganterin itu ke Dago, ke orang Dago, COD-an orang Di Bandung ya? Bener di Dago, Bandung. Bandung. COD-an orangnya nggak ada. Itu aku dapet cuan 700.000. Dan aku tuh kayak ngerasa happy. Wow, aku terusin kan. Kayak terus aku gelutin makin gede. Nah dari situ aku merambahlah ke si kosmetik. Itu di umur berapa tuh? Itu di umur 2000. Kisaran umur berapa? Kisaran umur berapa? 13. 2013. Tapi itu sistemnya sama dropship, bukan produk aku. Nah, tapi di situ tuh aku tuh yang ngebuat aku jadi kecanduan. Pertamanya nggak niat, tapi pas dijual, aku inget banget kali aja nontonnya Ibu Bayangkari mohon izin yang di Palembang. Dulu pakai produknya yang aku jual itu benar-benar berjerawat, lalu jadi sembuh gitu loh, Asel. Oh iya. Sembuh. Dari situ kan aku mikir jadi kayak semangat gitu. Untuk terus Kayak, dilanjutin. ternyata ngaruh, mempan karena aku juga pakai gitu. Dan orangnya repeat terus, malah jadi belinya tuh banyak aku tuh 12 biji, 10 biji, jadi berkembang. Nah jadi istilahnya misalnya Asel nih cocok ngomong ke Ferdian, jadi ngomong ke Dari mulut ke mulut gitu Iya, ya. mulut ke mulut gitu. Dulu kan zamannya nggak ada endorsement di Oh, BBM. iya, betul, Dulu tuh betul. zamannya tuh kalau BBM tuh apa ya? Podcast ini. Broadcast. Broadcast. Iya. Kepleset. Salah. Broadcast. Nah dari broadcast kayak gitu berkembang. Nah dari situ aku kayak kepikiran, oh happy juga ya karena aku dapat kayak keuntungan. Nah di situ aku gali kayak kenapa enggak aku punya sendiri gitu. Jadi aku kayak pengetahuannya tuh otodidak aja, nggak aku belajar, nggak sama sekali apa-apa. Jadi memang kebetulan yang dari fashion aku rambah ke dunia kecantikan. Ternyata dunia kecantikan keren banget gitu si antusiasnya kayak gitu. Jadi usaha skincare pertamanya dropshipper, reseller, punya uang sendiri, aku buatlah sendiri. Brand Sampai Maresa. berkembang. Di brand Maresa, dulu tuh sebenarnya sebelum Maresa itu pasarnya tuh udah ada, udah rame bang, maksudnya udah nggak rame banget sih, tapi ada gitu. Nah setelah Maresa aku punya brand sendiri, aku kembangkan, aku buka open reseller, itu meledak luar biasa. Jadi waktu itu ada 2 orang join di Maresa reseller yang sekarang malah jadi distributor. Oh. Dulu tuh hanya ordernya 5, sekarang udah puluhan ribu, bahkan bisa sampai Oke. ratusan ribu. Sekarang kita mau tahu Ambil lah. omsetnya Kak Eca itu per hari dapat berapa sih? Dari paling kecil Sampai paling gede. besar. Pokoknya intinya penghasilan Kak Eca tuh tiap hari dari usaha Kak Eca tuh kisaran berapa sih? Aku tuh bingung ya ngomongnya. Iya. Gak apa-apa ngomong Gak aja. apa-apa, biar lebih greget lagi. Kalau aku tuh bingung kalau ngomong set sih
positif ya, maksudnya aku nggak pernah ya omset mah alhamdulillah, yang penting aku bisa hidup, bisa makan, bisa. Sebenarnya kalau kayak gitu mah kita juga untuk bertahan hidup mah penghasilan berapapun untuk bertahan hidup mah. Kok ini aku jadi gerah ya? Ya intinya kalau buat bertahan hidup mah untuk kebutuhan hidup mah gaji berapapun sebenarnya bisa. Tapi kalau untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Jadi apalagi seorang kayak Eca yang udah punya koleksi tas, branded dan lain sebagainya, mobil dan lain sebagainya untuk di usia 28 tahun yang cukup bilang masih muda lah ya. Nah, jadi kita mau kepo berapa sih omsetnya Kak Eca setiap harinya? Aduh, Nggak per bulan deh, per bulan deh. Satu aja, Sekali aja. Pasti pada kepo nih. aduh gimana ya ngomongnya? Ya ini apa nih, nominalnya atau apanya? Ya, nominal. Karena aku tuh jujur enggak deh, nggak usah diomongin deh. Yang penting alhamdulillah. Enggak diomongin. Kalau alhamdulillah mah semua orang bersyukur alhamdulillah. Bener nggak sih? Gimana guys? Kok maksa ya? Iya, karena kita kepo. Karena kita kepo. Karena plat mobil, karena kan pajak di Indonesia. Lebay. Nggak, Chill aja. karena kan di Indonesia itu yang mahal itu kan pajak kendaraan ya, sama pajak rumah ya kalau nggak salah. Dan kebetulan mobil Kak Eca juga plat nomornya sudah nama-nama Kak Eca, nama-nama anaknya dan lain sebagainya. Berarti bayar pajaknya juga pasti double gitu ya. Jadi Aduh, nggak usah ngomong-ngomong gitu deh. ya intinya mah kita mau tahu berapa penghasilan Kak Eca per bulan, kalau nggak per harinya berapa sih? Apakah setara dengan YouTuber apa enggak? Kayaknya aku kalah sama kalian deh. Kalau kalah dengan kalian, aku pasti udah punya rumah yang kayak gini guys ya. Berapa sih? Berapa ya? Ya ada lah. Ratusan juta apa puluhan juta? Hah? Ratusan juta apa puluhan juta? Di angka satu aja. Itu aja YouTuber waktu itu pernah bilang kalau dia pernah punya penghasilan gaji dari AdSense YouTube itu 250 juta. AdSense YouTube itu gaji. Gaji. Nah sekarang Kak Eca, penghasilan paling besar yang pernah Kak Eca peroleh dari usaha Kak Eca itu berapa? Aku juga bingung ya. Untuk maksudnya seorang- maksudnya berapa digit sih kalau? Sampai bingung dan sebenarnya banyak banget. Aku jadi salah ngomong. Angka awal aja. Angka awal aja berapa? Atau 1, 3, atau 4. Angka Maksudnya depannya ini aja. kayak per bulan atau apa yang aku dapetin? Iya penghasilan Kak Eca ya per Per bulan bulan. aja, per bulan. Dari usaha Kak Eca. Oh oke. Ya Di sih. angka depan aja angkanya. Guys, aku tuh aduh. Berapa, asal berapa? kamu tuh haram. Iya emang kayak gini kita tuh adalah konten-konten menjebak guys ya. Ya bener banget. Aku tuh jujur. Ya Allah kalian. Siapa apaan tahu sih? kalian mau Aku jadi tuh kayak gerak reseller dari Maresa juga Nah, bisa. Nah, ini kan orang. Nah itu mending kita ngebahas itu. nggak bisa. Jadi orang harus tahu dulu Nggak, beneran, kualitasnya. kita ngebahas itu. Nggak Jadi, bisa Kalau di-skip. jadi resellernya Maresa guys, atau jadi agen atau distributor, itu kalian bisa mendapatkan keuntungan yang memang luar biasa. Nah, kalau Karena- keuntungannya luar biasa karena Kak Eca berarti sudah mempunyai penghasilan yang luar biasa kalau kayak gitu. Berarti untung banget. Cuma berapa sih Kak Eca? Aku kepo sumpah. John ya John. Kita mulai dari rumah ini aja, berapa nih harga rumah nih? Enggak, jangan dulu itu. Udah pokoknya intinya Oke, penghasilan guys. paling besar aja. Yang Kak Eca, ya Allah alhamdulillah. Ternyata usaha gue tuh selama ini yang gue rintis itu nggak sia-sia dan membuahkan hasil yang kata Kak Eca fantastis gitu. Oke, dari pertama aku bisnis sampai sekarang, Ya. deg-degan. Gak apa-apa cepet jadi greget gini. Ya. Biar orang-orang termotivasi. Kalau digit itu tuh berapa ya? Aku bingung Nah, banget. saking banyaknya guys. Enggak, bukan kayak gitu. Enggak. Aku takut salah karena aku blow on di matematika. Ya nggak apa-apa. Angka depannya aja kali, John. Angka Iya. depannya aja. Depannya aja, John. Ih, Kak Eca lama. Berapa ya? Karena aku nggak bisa hitung. Tuh, sampai nggak kehitung guys. Maksudnya aku nggak bisa hitung, aku salah ngomong. Nggak apa-apa. Sekitaran lah. Sekitar tuh berapa ada nominalnya? Dia maksa banget dia. Iya, parah ini mah. Makanya aku bingung. Parah ini mah benar. Ya, segitulah. Nggak, kayak gini aja deh, kalau Kak Eca nggak mau sebutin nominal. Nah, iya betul. Kita kasih opsi Betul. di antara Gimana? belasan juta, puluhan atau ratusan atau miliaran Itu triliun. atau triliunan. Nah, di sebelum T. Ratusan. Emang. M. Wow, gila guys, gila guys. Udah ya.
Ya nggak usah udah. nanya-nanya Berarti di korek-korek. situ guys ya. Jadi Kak Eca nggak mau sebutin berapa nominalnya, Nggak, tapi karena- dengan bilang M aja Jon. udah. Jon, itu M Jon. Lu kalau dapat duit 1 M mau dibawa kemana Jon? Gue mau umrahin nenek aja nggak. Poya-poya aja. Nah itu bener. Jangan, gua Jadi mau umrohin nenek. maksud aku bener, pinter banget. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang aku dapatkan sekarang karena aku tuh bener-bener tidak pernah lelah untuk mencari uang karena untuk membahagiakan orang tua. Di Betul. saat kita ngasih orang tua itu tuh tidak akan yang namanya kita miskin. Nggak. Selagi kalian menjadikan raja orang tua, tahta kalian tidak akan Betul. pernah turun guys. Iya, itu aku suka. Jadi apa yang Asel omongin barusan, aku mau umrohin dan lain-lain, itu sebenarnya kejadian sama aku dulu. Jadi sedih. Belum bisa ngajiin nenek sama Bisa, mami. aku pasti yakin bisa. Bisa. Kalau kamunya punya optimis, Punya target juga. punya, aku pasti bisa. Ambisius. Kalau niatnya bener ya, ini dikasih hash ini ya, apa? Garis bawahi. Kalau niatnya benar, karena apa yang aku lakukan dulu, aku tuh impiannya ingin membahagiakan orang tua dan aku menyukseskan diri sendiri. Hingga titik ini sekarang aku pengen menyukseskan banyak orang. Wih. Itu visi misi aku. Visi-misi. Apa sih yang membuat Kak Eca survive sampai berambisi banget bahwa gue yakin gue bisa, dan sampai itu karena kan proses itu tidak akan mengkhianatin hasil ya, sampai jadi sebuah hasil yang bisa ditunjukkan ke orang lain gitu dengan hasil tangan sendiri. Apa yang membuat Kak Eca terdorong, termotivasi, dan emang bener-bener kekeh kalau misalkan gue bisa berusaha. Emang Kak Eca itu dulu sekolah sampai mana sih? SMA. Sampai SMA doang? S3, sorry. S3 apa tuh? Ya. S3. SD, SMP, SMA. Oh, jadi Sampai pendidikan SMP. Kak Eca cuma sampai SMA, tapi Kak Eca bisa memperoleh pundi-pundi yang luar biasa. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita Betul. nyoba. Jadi apa yang membuat Kak Eca terdorong sampai berambisi besar dan bisa menghasilkan, apalagi cewek guys ya. Karena cewek itu bisa menjadi seorang ibu di rumah dan bisa keluar rumah dan dia bisa mencari uang. Beda sama laki-laki. Kadang-kadang laki-laki nyampe rumah ya udah tidur aja. Keluar rumah kerja aja. Kalau cewek kan, makanya salutnya dari seorang cewek itu dia bisa menjadi dua figur sekaligus. Dan yang Kak Eca kan sekarang udah rumah tangga, udah punya anak, dan Kak Eca juga harus mikirin karyawan, mikirin usaha Kak Eca sampai survive sejauh ini dari usaha Kak Eca yang dari nol. Apa yang bikin Kak Eca sampai terdorong? Gue tuh emang bener-bener yakin di usaha ini dan gue harus bisa buktiin atau dan lain sebagainya. Apa sih yang bikin Kak Eca terdorong? Ya itu yang tadi yang aku bahas. Aku mau bahagiain orang tua. Intinya kesana cita-cita Intinya, awalnya. awalnya. Jadi aku ada di titik dulu tuh udah aku cukup dan aku nggak nyangka bakalan seperti ini. Aku juga nggak tahu. Maksudnya bukan nggak tahu, tapi aku ngasih tahu pelajaran di sini. Intinya tidak ada yang tidak mungkin di sini. Jadi pertama aku pengen membahagiakan orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang niatnya aku baik. Mungkin Allah juga mendengar doaku. Aku bisa bahagiain orang tua. Dari orang tua aku punya keinginan lagi, aku pengen bisa membahagiakan, menyukseskan diri sendiri. Alhamdulillah kejadian juga. Udah menyukseskan diri sendiri, aku pengen bisa berguna untuk bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah. Jadi goalsnya aku di sekarang itu, visi dan misinya aku tuh pengen menyukseskan orang-orang di luar sana sukses gitu, maksudnya Siapa orang? meluaskan lapangan kerja lebih banyak lagi, tim lebih banyak lagi, karyawan lebih banyak lagi, lebih gitu lah. Dorongan dari siapa Kak Eca sampai, kan pasti ada orang yang menguatkan Kak Eca, ayo lu bisa, ayo lu semangat. Apakah suami, apakah orang tua? Suami dong, pastinya aku ya? supportnya suami, dan maksudnya bisnis aku pun tidak di, mungkin karena aku yang lebih keluar, maksudnya orang taunya aku gitu, tapi sebenarnya di belakang yang belakangnya itu. support itu luar biasa, suami aku luar biasa. Bener sih. Aku mau nanya. Support apa sih support system? Apa? Mau nanya nih, kan biasanya orang kaya, ini kan masuknya orang kaya guys. Ya. Orang Amin. kaya Orang itu ada lah ya. suka stres nggak? Kan udah banyak uang nih. Heeh. Ini pasti banyak yang bertanya sih ini. Kalau itu mah nggak usah ditanya ya, semua orang juga pasti Punya kepusingan tapi- masing-masing. tapi punya apa sih takarannya masing-masing gitu. Betul. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa ini dibawa pusing. Oh iya. Karena ini yang namanya hidup seperti ini. Kalau kita mau menjadi pengusaha yang besar, memang impian kalian besar, kalian juga harus punya akan resiko gede gitu. Kalau kalian mau mimpi kalian gede, tapi kaliannya begitu-begitu aja resikonya Mageran nggak ya. bisa. Jadi buat kalian please banget kalau punya mimpi harus dikejar berarti ya. Terus yang tadi Ferdian bilang stres nggak sih? Aku tidak pernah dijadikan stres, tapi dijadiin pengacu aku untuk menjadi lebih lagi keren gitu. Maksudnya
artinya keren tuh luas ya. Aku lebih pinter lagi, aku lebih berpengetahuan lagi, aku bisa nyari income lebih gede lagi, aku lebih berpengalaman lagi kayak gitu. Jadi di samping itu maksudnya orang melihat aku sekarang alhamdulillah gitu, tapi ya pasti ada struggle-strugglenya gitu. Tapi aku itu anggap semua ujian untuk kita naik kelas. Siapa yang selalu bicara seperti itu? Suami aku, orang tua aku yang selalu menguatkan aku, orang-orang sekeliling aku, circle aku yang memang positif gitu. Jadi pesan dan kesan buat Kak Echa sebagai perempuan, untuk perempuan yang di luar sana yang masih banyak punya cita-cita untuk usaha apa nih? Yang mau baru mulai usaha, Buat semangatnya. Jangan pantang menyerah, terus juga jangan insecurean. Dulu juga aku orangnya nggak pedean. Aku dimulai dari jual skincare itu tidak pernah menampakkan muka. Oh. Hanya ngomong, hanya apa? Barang-barang doang, Barang aja. produk doang. Tapi maksudnya nggak usah pantang menyerah dan nggak pedean. Aku kebanyakan orang tuh kayak sharing tuh aku nggak pede, aku nggak bisa dan lain-lain. Kalau misalkan kamu bisa masak dijadiin artinya tuh luasnya tuh gini, masaknya tuh di onlinein, dijual di segala rupa macamnya, jadi dikembangin gitu. Banyaknya gengsian kalau nggak ada, kalau aku nggak pernah gengsi, jadi ngapain gengsi? Ya ngapain itu sebenarnya yang memang nanti ngebuat kalian jadi rugi, gengsi-gengsian. Tuh guys. Gitu. Jadi kalau kata aku sih asah terus kemampuan kita, karena gampang banget sekarang pengen dapat uang tuh gampang, karena dunia digital tuh maksudnya tumbuhnya tuh gila banget gitu. Jadi apa tuh namanya tuh apa maksimalkan gitu, kayak kalau kalian yang memang bisa online dan lain-lain, jualan di online, kembangin di online, yang bisa jahit jadi tukang jahit bisa di online. Sekarang kan banyak banget. Iya. Sekarang peluangnya banyak ya. Banget. Apalagi udah ada sosial media. Betul. Ya. Waktu zaman aku tuh zaman BBM tuh masih butuh effort banget. Kalau sekarang banyak terbantu ya. Kalau sekarang tuh malah banyak terbantu, ada TikTok, ada apa? Instagram, ada YouTube, ada e-commerce semua itu platformnya banyak banget. Sekarang kalau misalnya aku nggak punya modal gimana dong? Ya udah, maksudnya kayak aku kemarin gitu, kayak dulu ya udah jadi dropship, reseller atau apa. Yang penting ada kemauan gitu. Iya. Di mana ada kemauan itu ada kemudahan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nih, pasti ada suka dukanya nih. Betul. Paling susah. Ya, paling dol pasti ada dong, ada titik. Iya. Di mana sih kayak titik-titik terendahnya tuh, titik-titik anjing gue down banget nih gitu. Anjir nih dagangan gua anjir, pengeluaran gua banyak, nggak balik Alhamdulillah sih modal. kalau dagangan tuh aku selalu laku, tapi di suatu saat aku pernah ada yang namanya mungkin miss, jadi kayak gimana ya, pernah ada trust issue lah bahwa produk aku tuh katanya yang itu Tea ya, yang itu Tea. tapi aku di sini aku tidak pernah mau membela diri dan lain-lain. Yang penting orang bisa melihat bahwa Maresa ini di sini masih berdiri, malah jadi ada kliniknya, malah jadi ada kosmetiknya. Betul. Ada homeware-nya, ada juga slimming-nya, ada juga skincare-nya. Kemarin trust isu bahwa krem Maresa itu mengandung apa namanya, bahan-bahan berbahaya dan lain-lain. Banyak juga netizen yang memang ke aku tuh ngebully senusantara, sampai aku tuh kayak mental aku tuh kena kayak down kayak gitu, kayak sampai kayak ya ampun kamu ngerasa nggak sih kalau kamu ngerasa kan gimana gitu, kayak mental kita sampai kena. Wah itu parah banget sih. Gak bisa mikir apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain anjir. Gak bisa kan. Pernah. Tapi kayak aku ada di bener-bener down, aku kayak ya udahlah aku jatuh aja gitu. Tapi di satu sisi lain aku tuh banyak yang memang orang-orang yang berpangku sama Maresa. Aku nggak bisa dong kayak gitu. Kalau misalnya kitanya jatuh ya mau kayak gimana. Tapi aku kayak ya udah nggak apa-apa, itu mah namanya perjalanan hidup, namanya bisnis, kita pasti ada aja gitu yang ngebuat kita yang jadi mencoba menjatuhkan ya. Selagi kita ya namanya juga semua aspek-aspek pekerjaan nggak selalu baik ya. Cuman Gimana di kita sini aku survive aja. maksudnya mau menerangkan tuh gini. Jadi Maresa tuh intinya aman. Terus kenapa masalah itu tidak pernah aku jawab? Karena aku nggak pernah mau itu urusan akulah, dan itu udah lama juga gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalian nggak perlu tahu. Yang penting itu Maresa aman dan nggak apa-apa gitu. Jadi aku nggak bisa jelaskan lebih dalam lagi di sini. Yang terjelas
itu aku tahu itu ujian aku untuk menuju tingkat lebih tinggi lagi dan alhamdulillah barakallah. Banyak banget juga nih yang nanya ke aku kalau treatment di situ tuh berjuta-juta atau enggak Nah, sih? itu Banyak sih. banget itu benar Iya. sumpah. Aku juga heran kenapa orang-orang tuh banyak menjudge bahwa si Maresa ini tuh Mahal. 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 Padahal kalian kan tahu sendiri. Iya. Di bawah 1 juta, di bawah 500.000 malah Dari mulai 199.000 itu kalian udah bisa treatment. treatment. Nah, terus juga ada promo. Terus juga aku adain gift away di klinik. Ini kebetulan banget nih. Jadi aku tuh ada kemarin tuh ada yang DM aku, Kak Eca, aku mukanya rusak, tapi aku nggak punya biaya. Aku tuh suka kadang gampangan gitu, bukan gampangan ya, karena aku merasakan dari nol, ngerti nggak? Jadi aku selalu kayak, oke, kalau memang aku ada ya kenapa enggak gitu. Jadi aku kayak ngasih untuk kalian 5 orang yang memang mukanya berjerawat parah, tentunya yang di Bandung. Ada kendala ya di Yang ada mukanya. kendala, bener-bener kendala, mau berjerawat, mau berflek parah, tentunya di Bandung itu kalian, aku akan treatmentin 5 orang itu gratis. Buat 5 orang ada kodenya nggak? Pas masuk harus pakai Ada kode kodenya. biar menarik. Asal Ferdian. Jadi buat Asal kalian Ferdian. Aspal berarti, Aspal. asal Ferdian Anjas. Anjas. Itu Jadi buat kalian bisa komen di Instagram aku. nanti kalian bisa follow Instagramnya apa kayak oh iya benar. di Di Eca Maresa. Maksudnya gini, jadi di situ tuh aku mengadakan sampai benar-benar tuntas dari produknya, dari treatmentnya. Itu tuh kayak bener-bener sampai sembuh di Treatment? diurus sama Oh, dokter yang berkompeten di bidangnya. Itu kalian bisa hubungi asisten aku yang ada di bio Instagram aku di Eca Maresa gitu. Jadi kalau misalkan Kak, aku jerawatan nih parah, itu kalian by data liatin jerawatannya parah seperti apa, flatnya seperti apa, boleh, ayo. Jadi buat kalian yang pengen langsung gas aja. Jadi videonya sekian aja karena durasi terlalu panjang. Untuk kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. So jadi ini Kak Eca juga mau mulai nge-YouTube ya? Ya, Kak Eca juga mau dengar-dengar mulai itu. YouTube sebenarnya udah Mau ada nge-share, YouTube. udah ada Ya, YouTube. udah Cuma mau bikin nge-vlog, video, vlog. bikin Family friendly ya? Memilih keluarga bukan kayak gitu. daily vlog atau nggak apapun. Jadi Gila. kita support terus Kak Maksudnya Eca. kalau misalkan orang-orang seneng ya kali aja gitu ya. Iya. Udah ayo. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya aku juga lupa. Eca Maresa Eca kayaknya. Maresa ya. Eca Itu Maresa. bakal ada konten-konten dari Kak Eca yang ngupload di kesehariannya dia guys. Betul. Betul. ya, Jadi insya buat Allah. kalian yang pengen nonton tinggal tungguin aja coming soon-nya. Jadi buat kalian videonya So sampai nanti sini kita aja. bakal bikin video lagi ya. Ya, kita bawa Gila, aku belum mandi, baru pulang grocery, ngurusin rumah tangga. Ini ada tiba-tiba ngapain pada ke rumah? Belum mandi tadi. Ya Allah, Nabi. karena kita itu Bandungnya seperti ini, gerebek-gerebek rumah guys ya. Untung bukan digerebek, tapi gerebek. Gerebek. Jadi buat kalian komen lagi siapa yang harus kita gerebek guys ya. Jadi sekian aja videonya, durasinya terlalu panjang buat kalian. Maaf kalau ada salah-salah kata atau nggak video Iya, yang benar. tidak ada hal yang menarik, Ambil-ambil minta yang maaf positif, ya. yang negatifnya. Betul. Yang kalau yang nggak menarik ya udah. Yang maaf. baper-baper jangan terlalu nggak usah nonton kalau yang baper-baper. skip aja. Jadi video sekian aja. Thank you banget ya udah nonton. See you the next video. Thanks for watching.